Shalom, selamat pagi Bro and Sis, dimanapun Bro and Sis saat ini berada. Berjumpa kembali dalam program kesayangan kita bersama Coffee Morning with God. Bersama saya, Roni Willem, Keuskupan Agung Makassar. One, two, three. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Tema renungan kita, sumber yang hidup. Saya ingat sekali sekitar 6 tahun yang lalu pada saat saya datang dan mengikuti camp Pria Sejati Katolik. Waktu itu saya datang dengan begitu banyak pergumulan dalam hidup saya. Bagaimana kehidupan pekerjaan saya sangat-sangat tidak baik waktu itu. Relasi saya dengan istri saya, dengan anak-anak yang bisa saya katakan dalam titik nadir. Bahkan relasi saya dengan Tuhan itu sedang kacau balau dan sangat-sangat berantakan waktu itu. Saya percaya setiap kita punya pergumulan dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada saat kita datang di camp waktu itu, bahkan juga sampai hari ini kita sama-sama masih terus diproses dan dimurnikan oleh Tuhan, betul ya? Nah, minggu lalu pagi hari saya dan istri saya Anita kami sharing, kami berdialog tentang hidup keluarga kami. Pagi itu saya mengatakan kepada istri saya, Mama adalah orang yang sangat spesial di rumah ini. Karena Mama selalu tahu, Mama selalu mengerti setiap kebutuhan anggota keluarga di dalam rumah ini. Terima kasih karena Mama sudah menjadi Mama yang luar biasa bagi kami. Lalu istri saya katakan, seharusnya Papa adalah orang tersebut. Papa adalah orang yang seharusnya paling mengerti kita semua. Papa harusnya adalah orang yang paling mengerti Mama, paling mengerti Cece, paling mengerti Meme, paling mengerti Titi. Karena Papa adalah kepalanya. Karena Papa adalah sumbernya. Saat istri saya berkata seperti itu, saya terenyuh, saudara. Pikiran saya, iya ya, benar sekali ya. Pribadi itu seharusnya adalah saya. Saya adalah orang yang seharusnya paling tahu, paling mengerti, paling memahami keadaan dan situasi anggota-anggota keluarga saya. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh keluarga saya karena saya kepalanya. Karena saya adalah sumbernya. Menjadi refleksi bagi saya dan bro-bro sekalian, apakah saudara dan saya sudah menjadi sumber yang benar, menjadi sumber yang hidup dalam keluarga kita? Kita buka kebenaran firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 45. Di situ dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan berkata kepada kita, ternyata hanya ada 2 tipe orang di dunia ini. Yang pertama adalah orang baik dan yang kedua adalah orang jahat. Tidak pernah atau tidak ada dikatakan dalam firman Tuhan orang yang setengah baik dan orang yang setengah jahat, betul? Namun kenyataannya berapa banyak dari kita dalam menjadi sumber masih sering berperan ganda. Masih sibuk menjadi si baik dan si jahat, tergantung suasana hatinya kita mungkin, tergantung moodnya kita saat itu, pikirannya kita, kesibukannya kita, atau rutinitas-rutinitas kita yang lain. Firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 9-12 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah.
Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini firman Tuhan katakan kepada kita tidak boleh terjadi demikian. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah. Firman Tuhan berkata kepada kita, kamu, saudara dan saya berasal dari Allah. Bahan bakunya kita, Tuhan yang pilih sendiri. Artinya apa? Semua yang ada pada kita itu berasal dari Tuhan. Originalitas kita adalah Tuhan. Semua yang ada pada kita didesain oleh Tuhan sendiri. Kualitas kita adalah kualitas yang sama yang Tuhan miliki. Menyadari hal ini, maka Tuhan mau saudara dan saya do something. Tuhan mau saudara dan saya melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Apa itu? Mempersembahkan tubuh. Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita semua berasal dari Allah. Kita bukan dari dunia ini. Desain kita adalah kebaikan. Desain kita adalah kasih, damai, sukacita. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, diperbaharui budi kita seturut maksud dan rencana Allah. Bukan rencana kita. Nah, kita diciptakan untuk menjadi sumber yang baik, sumber yang benar, sumber yang hidup. Mari dengan selalu mengandalkan pertolongan Tuhan, kita menjadi sumber yang hidup bagi keluarga kita, bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua, dan bagi sesama kita. Apapun pergumulan dan permasalahan saudara saat ini, saya percaya pada saat ada satu pria yang berubah, seisi rumah akan berubah. Saat satu orang pria dipulihkan, seisi rumah memperoleh keselamatan. Saat satu orang pria menjadi sumber yang benar, sumber yang baik, sumber yang hidup, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi atas hidupnya. Apa yang dikerjakannya diberkati Tuhan, dan Tuhan buat berhasil. Karena janji Tuhan, Dia akan memulihkan kita. Bukan sedikit, bukan sebagian, tidak separuh, tetapi Dia akan memulihkan seluruh aspek hidup kita, supaya saudara dan saya mengalami sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera Tuhan. Engkau dan seisi rumah. Tuhan memberkati. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM for His glory.